Berjumpa kembali dengan saya Rio Andriat di channel YouTube saya yaitu Andriat Rio. Di video kali ini masih tentang pembahasannya yaitu tentang mengelola jurnal di OJS yang ketiga. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana mengelola submission ataupun jurnal yang masuk dari author. Kita sudah sampai ke langkah yaitu adalah accept submission. Nah, sehingga posisi naskah sekarang di keterangannya adalah di bagian copy editing. Nah, di video kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana kita melakukan yang namanya copy editing. Ini bisa dilakukan oleh section editor ataupun editor. Nah, di sini bahwa yang namanya copy editing itu adalah mengcopy edit awal. Jadi copy editor akan mengcopy edit naskah dan mengupload versi copy edit awal. Nah, di sini nanti kan pengecekannya mulai dari kita cek kembali template-nya dan juga tata bahasa, tata letak daripada ataupun isi daripada artikel yang sudah di-review oleh reviewer ataupun sudah direvisi juga oleh author yang sudah accept masuk ke copy editing. Jadi ini adalah di tahap copy editing adalah bagian daripada copy editing awalnya. Baik, di sini saya sudah login sebagai editor ataupun bisa juga oleh section editor. Kita akan melihat kembali bahwa di sini naskahnya sudah keterangannya di bagian copy editing. Nah, begitupun saya coba perlihatkan ini sebagai author. Author pun sama bahwa posisinya adalah sudah di bagian copy editing. Nah, oke, baik. Di bagian sini berarti langkah yang dilakukan oleh di bagian sini langkah yang selanjutnya dilakukan oleh section editor ataupun editor untuk melakukan copy editing adalah pertama kita melihat terlebih dahulu jurnal tersebut ya, bahwa posisinya sudah di bagian copy editing. Di sini bisa dilihat di bagian kita masuk ke menu submission, lalu klik jurnal tersebut, lalu di sini ada yang namanya workflow daripada jurnal yang masuk. Nah, kemarin sudah sampai sini di bagian copy editing. Tadi langkahnya bahwa copy editing pertama kita harus download terlebih dahulu artikel yang terakhir ya sebagai revisi daripada author ataupun yang sudah masuk dari section editor dari tahap review. Nah, kita buka kembali jurnal tersebut. Tadi bahwa ketika sudah kita buka jurnal tersebut, kita harus melakukan pengecekan yaitu adalah kembali mengecek template-nya. Yang keduanya adalah selain template adalah tata bahasanya. Nah, ini jurnal yang sudah kita download tadi di bagian sini ya. Ini di bagian copy editing kita download terlebih dahulu jurnalnya, lalu kita buka dan selanjutnya kita melakukan ini yaitu adalah dengan melihat kembali template dan juga tata bahasa. Nah, ini kita boleh melakukan perbaikan kalau misalnya ada tata bahasa yang kurang pas seperti itu ya. Kita cek kembali mulai dari judul ya, lalu mulai dari penulisnya itu, lalu institusi penulisnya ya, ataupun afiliasi, emailnya juga seperti itu. Kembali ke bawah apakah sudah sesuai terkait abstrak, lalu bagaimana penulisan dan sebagainya, tata bahasa yang terutamanya di bagian sini. Bahkan di bagian sini kita bisa berkolaborasi sebetulnya kalau misalnya nanti kita melakukan pengecekan untuk tata bahasa bahasa Inggris untuk di bagian abstrak. Nah, ini boleh kolaborasi dengan misalnya editor di bagian bahasa. Nah, ini kita lihat kembali untuk tata bahasa dan juga tata letak jurnal yang kita harus lakukan yang namanya copy editing awal. Nah, kalau misalnya ini sudah dilihat sudah rapi dan juga sudah layak untuk nantinya masuk ke bagian production, ya, berarti kita bisa melakukan save terlebih dahulu ataupun misalnya ada yang dirubah, kita perbaiki, lalu save terlebih dahulu file tersebut, lalu kita uploadkan ke sistem OJS tersebut. Nah, misalnya seperti ini, oke, sudah tidak ada lagi, saya sudah save ya revisi, misalnya saya save lagi adalah revisi yang ketiga.
Ya, ini revisi yang ketiga. Nah, save. Baik, sudah di save. Saya close, saya kembali lagi ke bagian section editor di sini. Nah, setelah itu, kalau misalnya tadi ada perubahan yang kita rubah terkait template dan tata bahasa, kita uploadkan file yang akan dikirimkan ke bagian production. Nah, di sini tinggal pilih upload, select file. Lalu karena ini tidak menggunakan file yang ada di sistem tadi, akan ada perubahan. Kita pilih upload file. Lalu ininya adalah versi untuk merubah versi yang kedua ini misalnya, ya. Lalu kita uploadkan filenya tadi revisi yang ketiga. Nah, ini saya masukkan. Lalu setelah itu pilih continue. Review detailnya, oke, kita pilih continue juga. Lalu setelah itu kita confirm. Nah, sejauh ini berarti nanti kita tinggal checklist. Oh iya, ini filenya adalah revisi yang ketiga. Oke, nah berarti sampai dengan tahap ini sudah ada nih file tadi yang sudah kita refresh untuk nantinya akan diserahkan ke production. Jadi di bagian copy editing awal kita melihat kembali tata letak sama tata bahasa seperti itu. Oke, langkah selanjutnya setelah seperti ini kita langsung pilih ke yang namanya send production. Nah, di sini juga kalau misalnya kita akan coba diskusi dengan author, kita juga boleh menggunakan fasilitas itu adalah diskusi untuk bagian copy editing. Kalau tidak, dilewat saja, nanti kita langsung kirim ke bagian production. Oke, selanjutnya kita tinggal send to production. Kalau misalnya copy editing sudah selesai, nah di sini juga akan mengirimkan email notification ke author, ya, bahwa posisi jurnalnya itu sudah masuk ke yang namanya production. Nah, ini tinggal kita pilih send an email, lalu next, select file, notification, lalu setelah itu kita pilih file yang tadi yang paling terakhir adalah yang bagian yang ketiga, revisi yang ketiga. Setelah itu tinggal kita klik record editorial decision. Nah, seperti ini. Maka selanjutnya posisi naskah saat ini sudah masuk ke yang namanya bagian production. Nah, nanti ini kita akan bahas kembali di bagian production itu nanti session editor ataupun editor akan melakukan hal apa lagi. Ya, yang paling pasti untuk di bagian session editor sama editor di bagian production itu akan memasukkan atribut-atribut data yang harusnya dimasukkan di bagian naskah untuk nantinya dipublikasi. Nah, sampai dengan tahap ini sebetulnya author sudah mengetahui juga bahwa naskah kita itu sudah masuk ke bagian production. Nah, di sini pun mengingatkan bahwa untuk author tidak perlu lagi menanyakan ke editor secara langsung, karena bisa langsung melihat di bagian OJS-nya dan juga di bagian emailnya seperti itu. Nah, karena tadi sudah kita mengirimkan email untuk ke author bahwa jurnalnya sudah masuk ke bagian bagian yang namanya production. Nah, itu mungkin yang dapat saya jelaskan untuk session editor untuk melakukan yang namanya copy editing, lebih kepada pengecekan kembali template dan tata bahasa, ataupun ini disebut dengan yang namanya copy edit bagian awal, ya, daripada naskah yang nantinya siap untuk di production ataupun nantinya untuk dipublikasi. Itu saja mungkin, mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan ataupun ada yang tidak kurang jelas. Seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.